Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum melanjutkan nonton video yang hebat ini, tolong Anda klik subscribe supaya Anda selalu bisa mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id, sebuah channel pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita bersama tamu istimewa Suyanto.id. Beliau adalah masih generasi muda. Siapa? Adalah Mas Yuyun Wardana, SIP, Sarjana Ilmu Politik, dan beliau riwayat pekerjaannya sudah malang melintang, punya pengalaman yang luar biasa. Menjadi Chief Executive Officer Eros Corot Creative Corner, owner Creative Visi Media Tama Production House, kemudian pernah menjadi produser at Indra TV News Agency. Ada juga menjadi fotojurnalis tabloid Detik, Stranger Photo Asia Week Magazine, Stranger Photo Time Magazine, kameraman RCTI. Dan yang paling hebat adalah aktivitasnya untuk kemanusiaan, yaitu sebagai Master Practitioner EFT by Graham Nicholas. Kemudian Makos Healing Community, Stress Management, short course by Arif RH, short course Spiritual Healing Quotient, short course Reiki Healing. Nah, itulah tamu kita, dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuyun. Waalaikumsalam, Prof. Wah, gimana kabarnya? Nih, alhamdulillah sehat, Prof. Ya, sampai ini generasi ABG ya, jadi masih. Tapi kalau masuk vaksin, kategorinya sudah pralansia ternyata, Prof. Oh, ya. Tapi semangatnya saya merasa kok kayak masih anak SMA aja gitu. Ya, betul. Kita harus begitu, Mas. Karena semangat itu akan menentukan hidup kita. Hidup kita harus selalu semangat. Mas, gimana? Tolong diceritakan bagaimana about self healing. What self healing is all about. Ayo, Mas. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas kesempatannya. Ini satu kehormatan buat saya dan sebuah kebahagiaan bagi saya karena saya merasa seperti ketemu bapak saya. Almarhum bapak saya itu sering sekali menyebut nama Prof Yanto, Prof Yanto. Saya kan nggak pernah ketemu gitu. Jadi alhamdulillah pagi ini saya diundang Prof untuk ikut berbagi apa yang saya miliki di channelnya Prof Yanto. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat yang menyaksikan. Teknik ini basicnya adalah EFT, yaitu Emotional Freedom Technique. Teknik ini berasal dari Amerika, ditemukan oleh seorang ahli teknik. Nah, ini menariknya di situ. Namanya Gary Craig. Ya, teknik elektro atau semacam itu. Sekolah teknik lah pokoknya, lulusan sekolah teknik. Beliau ini bukan psikolog, bukan psikiater, sekaligus juga bukan dokter. Tapi beliau mendalami ya healing gitulah, healing self healing segala macam. Dia belajar dari seorang psikiater kalau nggak salah itu Harry Callahan. Nah, kalau Harry Callahan ini memang psikiater, dia menemukan TFT. Nah, dia meriset segala macam. Nah, Gary Craig ini mensederhanakan, kemudian menyebarluaskan. Nah, kemudian di Indonesia itu teknik ini dibawa oleh Mas Ahmad Faiz Zainuddin. Nah, beliau ini psikolog. Tahun 2007 beliau meluncurkan buku yang judulnya SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, saya belajar dari dua orang ini secara tidak langsung. Jadi guru besar saya mereka. Pak Degeri sama Mas Faiz itu. Orang Bandung kelihatannya itu, Mas. Orang Surabaya, Prof, dari UNER. Dari UNER. Nah, kalau saya sendiri belajar di Bogor dari salah satu muridnya Mas Ahmad Faiz. Nah, kenapa kok saya belajar teknik ini? Itu awalnya tahun 2008 saya itu mengalami satu kondisi di mana hampir setiap hari saya sakit kepala, Prof. Saya sudah datang ke 7 dokter, ya. Dokter umum 3, dokter saraf neurolog 1, dokter penyakit dalam, sampai dokter tulang. Kenapa kok dokter tulang? Karena dicurigai ada ini penekanan pengapuran di tulang leher, menekan saraf. Terakhir psikiater. Jadi 7 dokter saya sudah datang. Dan semuanya tuh kompak mengatakan, Bapak ini stres aja.
Oke. Mosok iya sih, saya pikir Ya. stres sebegitunya. Waktu itu saya nggak percaya, Prof. Nggak percaya. Ya. Ini ada-adanya dokter supaya saya bisa beli, saya suruh beli obat-obat yang mahal gitu kan, Ya. oh dok, obatnya kan mahal-mahal, Dok. Ada Ya, betul. diazepam, ada Xanax, pokoknya obat-obat yang gitulah. Ya, ya, Obat sana. penenang semuanya gitu. Wah, ini saya kok jadi kayak gini. Nah, suatu saat saya tuh minum obat terkenal gitu ya, obat sakit kepala sudah Ya. 5 kali, Dok, sehari, Dok. Oke. Dari jam 8 pagi, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4 saya minum obat itu. Setiap 2 jam sekali saya minum obat sakit kepala. Jam 5 sakit kepalanya muncul lagi. Wah, itu saya udah mau nangis, udah frustasi saya. Ya. Dilalah saya browsing ketemu teknik ini, saya datang ke tempat terapisnya, kebetulan dekat rumah saya. Ya. Saya ke situ, saya diterapi. Waktu diterapi, Prof, saya itu dalam hati saya ini, iki hapus-hapusan nih. Masa iya sakit kepala yang sudah kayak gitu, itu posisi jam 8 malam ya, saya kepala udah sakit banget itu ya. Ya. Nyetir mobil aja udah nyender gini, perpadu udah nggak sanggup tegak lagi. Ya, Masa ya. iya sakit kayak gitu cuma digini-gini Maria, seram mungkin. Dalam hati saya gitu. Ya, ya. Ada penolakan dalam hati saya. Bahkan sampai terucap begini kok, kehilangan duit saya ketewu nih saya begitu. Karena saya ya nggak mungkin saya datang nggak bayar, nggak mungkin. Walaupun nggak mari pun ya tetap saya bayar kan gitu kan. Ya, ya. Tapi ajaibnya, Prof, begitu selesai di terapi, level sakit kepala yang 10 ya, 10 itu puncak yang sakit banget itu, Ya. seketika 0. Oh. Ya. Belas nggak ada bekasnya. Bener-bener ringan. Ya. Nah, akhirnya yang tadinya saya mau niat ngei seket itu ya, saya kasihnya 100. Wah, itu yang seneng banget yang terapi saya. Wah, kebanyakan, Pak. Nggak apa-apa, saya dapat bonus hari ini. Nah, dari situlah saya mulai awalnya menjadi pasien dulu. Beberapa kali setiap kali kepala datang ke situ, terus disarankan, Mas Yun ikut aja yuk training. Ya, saya belajar training. Nah, dari situlah saya kemudian tidak jadi trainer dulu, Prof. Saya lebih memilih menjadi healer. Jadi menjadi terapis ke banyak orang. Ya, ya. Dalam konteks seneng-seneng aja gitu, tidak cari duit. Ya, ya. Saya seneng-seneng kalau ketemu orang tak tanyain, kamu sakit kepala nggak? Iya, wah tak tambah nih gini, wah sembuh. Tahu ya? Mas, Sampai sering tahu. Melihat orang sakit kepala tuh tahu dari wajahnya. Enggak tahu, iseng aja. Saya iseng nanya ke orang, Oh, ya, kamu ya, sakit ya. kepala nggak? Gitu. Pokoknya saking noraknya, Prof. Jadi bahkan dulu kan di BlackBerry ya, ada teman sakit gigi, status saya langsung tak japri. Kamu sakit gigi? Ya, sih tak obati jarak jauh. Alhamdulillah sembuh. Pasien saya pertama itu namanya Agus. Aduh, sekarang ini jadi fotografernya Pak Jokowi. Itu pasien saya pertama. Dia datang ke kantor saya, Agus Suparto namanya. Dia datang ke kantor saya, malam-malam wajahnya pucet. Kamu kenapa, Gus? Aduh, aku loro mah, Yun. Anak Jogja juga, Prof. Aku loro mah. Arme dokter, mampir sih, ora kuat. Kene tak tambani. Wah, saya obati. Sembuh, Prof, malam itu. Nah, dari situlah saya punya keinginan, dorongan untuk membantu teman-teman saya yang sakit. Ya sakit-sakit ringan, Prof, sakit-sakit ringan gitu. Tapi rupanya berkembang, akhirnya saya memberikan training kepada banyak orang. Nah, waktu itu sebelum pandemi saya kalau ngadain training ya ini apa namanya off air gitu ya, di hotel, di kafe seperti itu, ngumpulin banyak orang, saya ajarin. Tapi karena sekarang pandemi ya, sekarang saya melalui jalur online, melalui teknologi sudah memungkinkan. Mas, setelah melakukan training itu, apa hubungan Anda dengan penemu yang orang Surabaya tadi? Masih kontak nggak atau berdiri sendiri-sendiri? Sama sekali tidak pernah berhubungan, Prof. Jadi saya merasa beliau guru virtual saya lah, gitu. Gitu. Jadi memang saya mengembangkan ilmu ini sendiri, gitu. Walaupun sebenarnya juga secara basic ya sama saja. Gitu. Dalam perjalanan saya itu ternyata yang saya temukan itu teknik ini tidak hanya sekedar ngilangin sakit kepala saja, tidak hanya ngilangin asam lambung, tidak hanya sekedar ngilangin stres atau gejala-gejala klinis yang lain, tapi yang paling penting dari teknik ini yang saya temukan adalah teknik ini mampu mengubah seseorang.
Ya, 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 Mas. membuat Mas, tekniknya transformasi. dikenalkan dulu, Mas. Apa namanya tadi biar pendengar Oke, teknik ini paham. namanya basicnya adalah emotional freedom technique atau Oke. EFT. Nah, kalau browsing di YouTube banyak sekali. Ya, EFT gitu saja. EFT ya. Emotional freedom technique itu di Amerika sangat berkembang teknik ini. Karena tradisi keilmuan di sana kan sangat bagus ya. Jadi Ya. tradisi menelitinya juga sangat tinggi. Jadi semuanya diteliti kalau orang sana itu tuh. Ya, EFT for apa? EFT for apa itu ada semua jurnalnya. ya. Itu. Nah, di sini yang belum banyak. Nah, saya mau doa restu Prof juga, insya Allah saya kepengen tahun depan mengambil S2 apa Ya. namanya psikologi supaya saya punya basic ilmu lah tentang ini. Kalau Ya, sekarang ya. saya menjalani lebih karena pengalaman, karena analisa saya sendiri Ya. berdasarkan pengetahuan yang sangat terbatas. Ya, Saya itu ingin menggali Mas. secara ilmu. Itu dalam dunia ilmu, itu yang ilmu didapatkan dari intuisi, yang kemudian Ya, bisa disebut dengan tacit knowledge itu. Jadi basic itu knowledge. juga Oke. sebuah ilmu yang luar biasa. Ya, terus Mas, gimana Mas? Ya, jadi kalau di Indonesia sendiri teknik ini banyak dikenal dengan istilah SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Kenapa kok tambah spiritual lah? Mas Ahmad Faiz ini mengembangkan teknik ini masuk ke jalur wilayah spiritual. Jadi memasukkan Oke. unsur-unsur spiritual. Kalau Ya. Gary Craig dia murni sebagai healing saja. Ya, healing artinya ya ini memang penyembuhan diri sendiri melalui dari dan oleh diri sendiri untuk diri sendiri. Ya. Tapi kalau Mas Ahmad Faiz sudah memasukkan unsur spiritual sehingga apa yang kita lakukan ini adalah sebuah bentuk penyerahan diri, pemasrahan Oke. diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Nah, Mas, sebentar saya Mas. mencoba menggabungkan di antara itu. Baik. Ya, Nah, Prof. sebentar Mas. Saya intervensi, maaf. D. Ketika ini apa tekniknya namanya generic name-nya adalah self healing, menyembuhkan diri sendiri dengan diri sendiri, itu apakah ada perbedaan orang yang disembuhkan oleh pendekarnya dengan orang yang murid baru berusaha menyembuhkan sakitnya yang ada pada dirinya sendiri? Ada testimoni dari mereka enggak itu, Mas? Teknik ini sangat mudah, Prof. Jadi tidak ada bedanya orang yang sudah belajar 13 tahun seperti saya atau dengan orang yang baru belajar 10 menit. Oke, wah luar biasa ya. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu adalah kemampuan si praktisi ini menggali sebab musabab, sumber-sumber keluhannya. Tapi kalau secara teknik Ya, sama. Saya ini kan mengadakan training reguler ya setiap hari Minggu ya ya. semenjak pandemi karena saya nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan, ngapain ini? Udah hari Minggu dipakai buat training aja. Sebagian besar peserta training saya itu mengalami kesembuhan di saat training itu, Prof. Oh ya, Jadi ya. nggak nunggu harus belajar 10 hari dulu, seminggu 2 bulan. Enggak, hari itu dia belajar, hari itu juga bisa. Bahkan ini ada di YouTube channel saya ya, ada seorang wartawan itu, dia mengalami frozen shoulder. Lengan kanannya itu sakit sudah 5 bulan. Oke. Itu kalau malam kalau tidur harus jaketan, harus macam-macam lah gejalanya itu. Hari itu dia training, hari itu hilang sakitnya. Oh Wah ya, itu ya. sampai beliau beragama Nasrani ya, haleluya, haleluya, wah senang banget sampai Ya, ya. seperti itu. Jadi Ya, dan karena banyak keluhan-keluhan yang lain yang ya keluhan ringan maksud saya ya, ya. sakit kepala, nyeri sendi, leher sakit, asam lambung itu cepat sekali pemulihannya. Dan tidak butuh waktu belajar berminggu-minggu tidak. Saat itu belajar, saat itu praktek, saat itu bisa. Gitu saja. Ya, ya, ya. Dan karena ketika training itu langsung diberi how to, nggak perlu Yes. filosofinya, nggak perlu macam-macam gitu, Mas. Saya berikan. Jadi begini, teknik ini kan mudah sekali ya, Prof. Jadi kalau saya memberikan training itu kalau hanya ngomongin caranya saja itu paling 5-10 menit selesai karena saking gampangnya. Tapi saya memang memberikan apa ya mungkin entah teori entah apa gitu namanya sejauh pengalaman saya. Jadi apa sih yang akan kita pelajari, terus apa objek yang akan kita pelajari, terus kemudian apa saja sih yang harus nanti kita tangani. Ya tadi yang saya sebut, Prof. Jadi sebenarnya teknik ini itu kan tidak hanya sekedar ngilangin sakit kepala saja. Ya. Tidak hanya ngilangin asam lambung saja atau stres saja. Tapi teknik ini kalau ditekuni secara sungguh-sungguh itu mampu membuat seseorang tuh mengalami transformasi. Oke. Ya. Ya. Transformasinya apa? Contoh saya, Prof.
Saya dulu sebelum kenal teknik ini tuh orangnya tuh pesimistis. Orangnya negative thinking, overthinking, pencemas, ya, takut ambil keputusan. Nah, ketika saya mendalami teknik ini dan saya explore sedemikian rupa, saya berubah, Prof. Menjadi positive thinking, menjadi berani ambil keputusan, kalaupun stres, cemas ya cepet banget itu bisa teratasi. Sehingga saya seperti reborn, ya, seperti terlahir kembali. Nah, begitu loh. Jadi mungkin beberapa teman saya yang kenal sekarang dengan dulu tuh merasakan perbedaan dari cara gestur saya berbicara, terutama energinya, Prof. Ternyata dari temuan saya juga nih, banyak orang yang sudah orangnya pinter, orangnya baik, santun segala macam. Tapi entah kenapa kalau kita berhubungan dengan orang itu nggak nyaman. Nggak nyaman tuh dalam arti kok nyebeli, kok bikin kesel, bikin apa, banyak seperti itu. Nah, ternyata itu semuanya ada sebabnya, Prof. Nah, sebabnya itu apa? Energi negatif yang ada di alam bawah sadarnya dia. Nah, kemudian saya menggali itu semuanya, akhirnya saya sampaikan kepada murid-murid saya, galilah, saya menyebutnya sampah-sampah emosi di bawah sadarmu. Karena masalah hidupmu sekarang ini sumbernya dari sana. Nah, itulah yang membuat banyak dari peserta-peserta training saya itu mengalami hal yang sama kayak saya, reborn. Bahkan ada seorang ibu-ibu dari Jakarta juga, pada waktu ikut training saya setahun yang lalu, penyakitnya macam-macam, asam lambung, hipokalemia, macam-macam. Bahkan sampai takut kanker segala. 2 minggu yang lalu, itu kirim video ke saya. Wajahnya sudah berubah total. Yang tadinya ngeluntruk, kusam gitu ya, auranya keruh, sekarang sudah cerah. Dan yang testimoni bukan dia, Prof. Anaknya. 3 orang anaknya tuh mengatakan begini, Mama setelah rajin tapping udah nggak pernah marah-marah. Itu yang paling kecil ngomong gitu. Yang nomor 2 ngomong, Mama setelah rajin tapping sekarang suka bercanda. Nah, yang paling gede kakaknya ngomong begini, Mama setelah tapping sekarang bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi teman yang baik. Nah, itu artinya apa, Prof? Perubahan si mama ini, si ibu ini sangat besar kepada si anak. Karena sekarang saya banyak menemui ya, ternyata marah itu nggak perlu kok. Marah itu reaksi sesaat saja. Dan cenderung biasanya marah itu bukan disebabkan oleh apa yang terjadi di depan mata. Tapi marah itu merupakan manifestasi dari tumpukan-tumpukan sampah emosi di belakangnya. Dan celakanya, banyak orang tua marah ke anak. Itu bukan karena kesalahan anaknya semata-mata. Tapi lebih pada pelampiasan kemarahan dia kepada pekerjaan atau stres ke pekerjaan, stres masalah-masalah yang lain. Pelampiasannya si anak. Nah, itu makanya saya kepikiran pengen menekunin ini, bahkan sekarang saya buka kelas khusus parenting dengan tapping. Bagus, Mas. Nah, terinspirasi dari ibu ini. Ternyata manfaat buat orang tua gede banget. Nah, Mas, tadi kan ada testimoni anak-anak. Mama setelah rajin tapping bisa ketawa. Mama setelah rajin tapping tidak marah-marah. Itu apa? Tapping itu apa? Real actionnya apa, Mas? Supaya benar ada real actionnya adalah mengetuk-ngetuk beberapa titik di bagian tubuh kita. Ya. Katakan di contohnya paling gampang seperti ini. Seumpama kita sakit kepala. Sakit kepala. Kita nanti akan membuat sebuah kalimat afirmasi. Ya, kalimat afirmasinya intinya tentang penerimaan. Jadi apapun yang terjadi itu diterima, Prof. Jadi damai dengan diri sendiri. Harus berdamai. Kurang lebih seperti itu. Ya, berdamai dengan apa yang di depan yang sedang kita hadapi itu. Entah itu sakit kepala, sakit mah, sedang stres, sedang marah, sedang jengkel, sedang apapun. Bahkan kondisi terburuk sekalipun itu kita terima. Kita terima. Karena dalam ilmu vibrasi ya, David Hawkins itu, dia membuat tabel vibrasi. Ya. Manusia itu memancarkan vibrasi. Melalui emosi-emosinya terukur itu. Nah, menerima itu level yang masuk vibrasi tinggi, vibrasi power. Sehingga ketika kita ada hal yang buruk sekalipun, kalau kita bisa menerima, itu malah mengubah vibrasi kita menjadi positif. Vibrasi positif itu bisa berbentuk penyembuhan, perubahan karakter dan sebagainya. Nah,
Yang kemudian afirmasi itu nanti kita akan mengucapkan afirmasi sambil mengetuk-ketuk titik-titik di tubuh, di bagian wajah dan di bawah bagian tubuh kita. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik akupunktur. Jadi sebenarnya pengobatan EFT ini bahasa sederhananya ya, itu akupunktur versi baru, dah gitu aja. Ya. Kalau akupunktur itu kan menggunakan jarum. Kemudian titiknya juga ada 365 titik lebih gitu ya. Tapi kalau di sini kita hanya menggunakan maksimal 25 titik atau bahkan 18 titik. Nah, yang saya ajarkan itu hanya 11 titik saja. Sehingga 11. jauh lebih simpel, 11. Jauh 11. Lebih simpel, ya 11. Tapi kan jauh lebih mencari titiknya itu yang mungkin orang harus dilatih ya, Mas. Ya, tapi mudah sekali, Prof. Saya sudah siapkan apa namanya modulnya sehingga dalam hitungan menit pasti hafal. Karena titiknya itu tetap. Itu yang salah satu membedakan dengan akupunktur. Kalau akupunktur titiknya banyak dan setiap gejala itu yang ditusuk itu berbeda. Apalagi sakit kepala. Nanti yang ditusuk mana. Nanti sakit pinggang, yang lain lagi. Jadi setiap gejala bisa tusukannya berbeda-beda. Kalau ini tidak, EFT itu apapun keluhannya, apapun sakitnya, apapun masalahnya, titik-titiknya sama. Sama, ya. Sama, jadi mudah. Makanya kenapa tadi saya bilang dalam training 5 menit langsung bisa, karena sangat mudah. Ya. Gitu. Oke. Jadi dalam waktu singkat dia bisa melakukan. Dan yang penting mungkin testimoni ketika akan melakukan tapping itu, Mas. Karena itu adalah pengakuan terhadap apa yang dia membuat kecewa, stres, tidak menerima. Ketika dia mengakui dan berterima dan berusaha damai dengan diri sendiri, itu menjadi energi yang luar biasa. Konsepnya itu saya kira, Mas. Ya, betul, Prof. Saya tambahkan sedikit, Prof. Bahwa apa yang disampaikan Prof tadi itu sebenarnya kan sudah sangat-sangat umum ya. Kita semua tahu. Apapun wis ditompo wae, wis legowo wae gitu ya kalau orang Jawa bilang gitu ya. Nah, itu mudah dijalankan atau mudah diomongkan. Tetapi pada prakteknya ternyata sulit. Kenapa? Karena kita bicara ada 2 level pikiran dalam pikiran kita ya, dalam otak kita ya. Sejauh yang saya tahu nih, Prof ya. Sigmund Freud itu kan menyebutkan ada 3 pikiran. Pikiran sadar, prasadar, dan bawah sadar. Nah, rata-rata orang tuh berhenti hanya di level sadarnya saja. Ketika dia mengatakan, wis aku wis pasrah kok. Aku wis lah piye meneh gitu ya. Udahlah pokoknya aku ini aja sudah tak maafin. Dan segala macam lah, permakluman yang lain. Bahkan kalimat-kalimat positif yang sangat motivasional pun itu rata-rata berhenti di level sadar, Prof. Bawah sadarnya tidak. Di sadarnya mengatakan, saya sudah memaafkan si itu kok. Sudah terjadi 20 tahun yang lalu, masa sih masih saya ungkit-ungkit gitu. Udahlah, itu udah masa lalu, udah nggak apa-apa. Nah, ya. Tapi kejadian 20 tahun yang lalu itu tercatat di bawah sadar sebagai apa? Sampah emosi. Ada marah, ada sakit hati, ada jengkel, ada trauma, ada dendam. Bayangkan, dari satu peristiwa saja ada 5 sampah emosi. Sakit hati, marah, jengkel, dendam, trauma. Nah, ketika sadarnya mengatakan saya maafkan, bawah sadarnya nggak terima, Prof. Nah, ini terjadi gap antara sadar dengan bawah sadar. Nah, inilah yang mengganggu energi tubuh kita melalui titik-titik akupunktur tadi, jalur meridian tubuh. Jadi titik-titik itu kan ada di jalur meridian tubuh ya. Itu titik jalur energi tubuh. Nah, dalam ilmu Cina itu, ilmu pengobatan Cina itu kan penyakit terjadi karena ada gangguan energi. Ya, energi tidak lancar atau energi tidak seimbang ya. Nah, kemudian inilah yang menyebabkan gangguan energi tadi itu. Jadi kalau alam sadarnya mengatakan saya maafkan, bawah sadar harus nurut supaya sinkron. Nah, untuk bikin nurut gimana Mas itu? Untuk nurut itulah dengan tapping ini. Ya. Makanya kalimat-kalimat afirmasinya sederhana. Walaupun saya marah sama si A karena 20 tahun yang lalu mukul saya, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Itu
yang ngomong gitu kan level sadar. Ya. Supaya bawah sadar terus bagaimana? Diketuk-ketuk. Nah, rupanya ketuk-ketuk ini membawa dampak afirmasi kita tuh masuk ke alam bawah sadar. Dan itulah yang dalam tanda petik menyembuhkan di situ. Jadi kalau hanya diucapkan saja, saya jujur ragu efektivitasnya. Ya. Wah. Kehebatannya tapping ini justru bukan pada afirmasinya, pada penemuan kok iso ketuk-ketuk begini saja bisa mengubah banyak hal. Ya. Gitu. Seperti itu, Prof. Jadi intinya adalah mensinkronkan antara alam sadar dengan bawah sadar. Ya. Itulah kenapa saya kepengen belajar psikologi supaya apa yang saya omongkan bisa saya pertanggungjawabkan gitu loh, Prof. Semoga harus amin. Nanti. Amin. Jadi, Mas, yang dulu penemunya itu kan tidak memberi muatan spiritual ya, tapi dikembangkan di Indonesia diberi muatan spiritual. Tentu saja itu ketika berafirmasi dengan membuat muatan spiritual atas dasar petunjuk ilahi misalkan saja. Mungkin lebih manjur, Mas ya. Saya bisa mengatakan seperti itu, Prof. Jadi secara psikologis ya, saya tidak tahu secara karena belum melakukan penelitian juga. Tapi memang ketika apalagi kita orang Indonesia ya, kehidupannya sangat religius. Apapun agamanya gitu ya. Jadi ketika kita melibatkan unsur divine gitu ya, unsur ketuhanan, itu ada semacam tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, keyakinan lebih tinggi terhadap teknik ini, sehingga banyak orang yang merasa teknik ini lebih efektif dari teknik yang sebelumnya, yang aslinya sana gitu. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya sempat masuk websitenya Gary Craig lagi, dia sudah masuk ke wilayah spiritual sekarang. Oh gitu ya. Ya, saya tidak tahu apakah karena beliau terinspirasi Mas Ahmad Faiz gitu ya atau bagaimana, tapi secara sepintas ya, saya belum melihat secara penuh, tapi ada beberapa bagian yang ini dia udah masukin unsur-unsur spiritual, meskipun bedanya begini, kalau di Mas Ahmad Faiz itu kalimat afirmasi awalnya diawali dengan kata ya Tuhan atau ya. Aslinya tidak. Kalau aslinya kan kita sedang sakit kepala, kalimatnya hanya walaupun kepala saya sakit, tapi saya menerima diri saya apa adanya. Saya mencintai diri saya apa adanya dan saya memaafkan diri saya apa adanya. Nah, kalau di save di Mas Ahmad Faiz itu dipersingkat lagi, jadi walau ya dengan tambahan kata Tuhan ya Allah atau ya Tuhan. Walaupun kepala saya sakit, tapi saya terima, tapi saya pasrah dan ikhlas. Oke. Gitu. Nah, saya mencoba menggabungkan dua afirmasi ini antara penerimaan dan keikhlasan dan kepasrahan. Dan kalau kalimat saya, walaupun kepala saya sakit, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke. Gitu. Jadi ini versi hibridnya, Mas. Jadi mudah-mudahan. Mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan ada pembaruan, ada inovasi. Ya. Karena kan inovasi menjadi motor utama untuk progres yang signifikan. Oke lah, Mas. Terima kasih atas sami-sami, Prof. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi untuk memberikan teknik-teknik how to yang lebih spesifik kepada para pemirsa kita. Ada YouTube sampai di channel apa, Mas? Biar para pemirsa juga bisa ke sana. Ada terapi tappingku. Oh, terapi tappingku. Nah, itu aja. Terapi tappingku. Ya, oke lah. Terapi tappingku ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, juga ada IG-nya. Oke, ya itulah saudara. Para pendengar Suyanto.id, kita selalu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat untuk kesejahteraan hidup kita, supaya kita menjadi orang yang lebih sehat dan bermanfaat bagi lebih banyak orang. Terima kasih atas kebersamaan dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan, Mas Yuyun, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.